Saya dulunya waktu itu menjadi anggota DPR RI, termasuk orang yang sangat kritis, keras, mengkritik pemerintah supaya para TKI kita benar-benar mendapatkan pelayanan yang baik, perlindungan yang memadai. Kira-kira 10 tahunan saya hampir tiap minggu, tiap hari berkoordinasi, marah-marah, mengkritik dengan pemerintah waktu itu, mulai dari Pak Yakub Nuawea sampai yang terakhir sebelum saya. Karena kritis keras dan seterusnya, terus-menerus akhirnya alhamdulillah saya termasuk yang memimpin pembuatan Undang-Undang 39 tahun 2004. Saya sendiri yang mengetok karena keprihatinan, dan saya tahu mayoritas PKI kita ini adalah kaum santri dan warga Nahdlatul Ulama. Karena itu saya bekerja keras. Kita sahkan Undang-Undang 39 tahun 2004 sebagai tonggak awal sejak 30 tahun yang lalu. TKI kita pergi secara sendiri-sendiri, tidak ada pengaturan, tidak ada perlindungan. Terus berkembang, alhamdulillah, undang-undang itu terus butuh penyempurnaan dan penyempurnaan. Gara-gara terlalu serius ngurusi TKI, akhirnya ditakdirkan oleh Allah, saya jadi menteri yang memang menteri ngurusi TKI. Waktu ditawari Pak SBY, agak ragu-ragu juga. Saya dulunya bagian ngeritik menteri yang ngurusi TKI, kok ditawari jadi menteri yang ngurusi TKI. Maju mundur, tapi karena ingat bahwa TKI kita, terutama yang perempuan-perempuan itu saudara-saudara saya semua, akhirnya dengan bismillahirrahmanirrahim saya terima tawaran Pak SBY untuk menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Itu ceritanya begitu. Oleh karena itu saya tanya Ibu Rena ini, Bu Dirjen Bina Penta yang salah satunya membidangi di bidang penempatan tenaga kerja luar negeri, bagaimana saya terus-menerus tiap hari, tiap jam mengupdate, mendorong supaya kemajuan demi kemajuan, perlindungan demi perlindungan itu semakin hari semakin baik. Bahkan dengan terpaksa banyak sekali negara-negara penempatan. Sejak saya jadi menteri ini terpaksa saya tutup. Supaya apa? Supaya untuk menekan agar pemerintah negara yang ditempati TKI bekerja memberikan perlindungan yang baik dan bertanggung jawab terhadap warga kita yang bekerja di sana. Contohnya Malaysia, sementara waktu itu saya tutup 2 tahun lebih. Yang terbaru sejak Agustus tahun lalu, Saudi Arabia. Sebelumnya saya tutup Yordania. Saya juga teruskan menutup di Kuwait, kemudian di Syria, kemudian di berbagai negara. Sampai para pengusaha PPTKIS itu marah-marah sama saya. Pak Muhaimin ini Pak Menteri yang hobinya menutup penempatan luar negeri. Karena apa? Supaya pemerintah di mana TKI kita bekerja, dimanapun, pemerintahnya harus bertanggung jawab dan harus melindungi TKI kita yang bekerja di sana. Alhamdulillah, kemajuan demi kemajuan teratasi, seperti contohnya Malaysia, Brunei, Taiwan juga, Hong Kong. Alhamdulillah pemerintahnya sekarang mulai dan sungguh-sungguh memperhatikan perlindungan dan keamanan serta keselamatan para TKI kita. Malaysia dulu tidak pernah menghitung kerja kita ada libur 1 hari dalam 1 minggu. Setelah kita moratorium, Perdana Menterinya langsung turun tangan, Menteri Tenaga Kerjanya di sana turun tangan, Menteri Dalam Negerinya turun tangan. Alhamdulillah, sejak saya tanda tangani kerjasama itu, seluruh tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri harus ada libur 1 kali di dalam 1 minggu, mendapatkan gaji minimum 800 atau minimal 700 ringgit, kemudian persyaratan-persyaratan yang harus dijamin oleh negara. Alhamdulillah setelah itu dijamin, Malaysia baru kita bolehkan lagi. Setelah kita bolehkan lagi, itu pun harus pelatihan dulu. Harus ada jaminan dari agen dalam negeri dan luar negeri.
sudah kita buka sejak bulan Mei ya, sampai sekarang belum juga kita laksanakan karena harus ada proses pelatihan persiapan. Kita ingin kemanapun TKI kita bekerja, di negara manapun TKI kita mencari nafkah untuk keluarga, harus nyaman, aman, selamat, bahagia, dan sejahtera. Amin ya robbal alamin. Nah, dengan demikian maka terus upaya kita lakukan. Dan alhamdulillah kita telah mendapatkan hasil di Malaysia lebih baik, Brunei, sekarang ini Hong Kong ini yang dulunya TKI kita dipotong gajinya itu paling cepat itu potongannya 7 bulan. Saya tidak mau, harus potongannya paling lama 3 bulan sudah selesai dan harus kembali gajinya utuh diterima para TKI. Ini Taiwan sudah berhasil. Itu bukan keberhasilan saya saja, itu keberhasilan Bu Rena ini, Bu Dirjen ini. Makanya saya tunjuk Dirjen yang perempuan supaya ikut merasakan, menghayati, karena mayoritas masih perempuan yang bekerja di sana-sana. Karena itu perlindungan terus kita adakan. Begitu juga Saudi. Saya sampaikan kepada pemerintah Saudi, pokoknya tutup dulu sebelum ada jaminan dari Saudi untuk melindungi. Presiden SBY kirim surat ke Raja Saudi, harus ada perlindungan. Saya datang ke sana, saya temuin ulama-ulama di Saudi, saya temuin pejabat-pejabat di Saudi Arabia, saya temuin para pengusaha-pengusaha di Saudi. Kita tidak mau tanpa perlindungan. Dan alhamdulillah Saudi juga butuh tenaga kerja kita. Sekarang alhamdulillah Saudi sudah mulai mau, karena di sana sekarang kekurangan tenaga kerja. Di sana sudah sampai-sampai gajinya naik berlipat-lipat karena saking kurangnya tenaga kerja. Tetapi tetap masih saya tutup. Sebelum kita tangani dan dijamin oleh negara bahwa pekerja kita yang bekerja di luar negeri harus mendapatkan perlindungan yang memadai. Oleh karena itu saya mohon doa restu dan dukungan ibu-ibu dan hadirin semuanya. Kerja keras kita ini terus-menerus mengalami kemajuan. Memang tidak mudah, butuh waktu, butuh kesabaran. Kayak Malaysia itu 2 tahun. Kesabaran pembicaraan, macet lagi. Alhamdulillah, Perdana Menteri turun tangan, Presiden turun tangan, semua kita diarahkan. Oleh karena itu, saya mengimbau dengan upaya yang kita lakukan dengan keras-keras supaya terjadi perlindungan yang baik ini, semua TKI yang mau berangkat mengikuti prosedur yang telah kita putuskan, supaya apa? Supaya mendapatkan perlindungan, mendapatkan hak-haknya, mendapatkan apa yang disebut tujuan dari bekerja dengan kemakmuran dan kesejahteraan. Jangan seperti kasus-kasus yang muncul. Rata-rata kasus-kasus yang muncul itu akibat 3 hal. Yang pertama, rata-rata berangkat secara tidak jelas, asal berangkat. Kemarin yang di Malaysia, 3 TKI kita yang dibunuh, ditembak polisi, TKI dari NTB, itu nggak jelas. Berangkatnya kapan, berangkat sendiri, sama siapa, kerja apa, sampai hari ini belum jelas. Tapi karena mereka adalah warga negara Indonesia juga, harus kita lindungi, kita bantu. Bahkan Bu Rena sudah datang langsung ke NTB ya Bu ya, menemui keluarganya, memberikan bantuan sambil mengingatkan, kalau keluar negeri dengan sistem yang aman, nyaman, dan penuh perlindungan yang baik. Oleh karena itu saya mengajak dan menghimbau, khususnya para tokoh-tokoh masyarakat, para keluarga TKI, siapapun yang memang punya niat bekerja ke luar negeri, harus dengan berbagai kesiapan yang matang. Kesiapan bahasa, kesiapan mental, kesiapan pemahaman hukum dan adat istiadat tempat, kesiapan mengerti hak-hak yang didapatkan, kesiapan untuk mengerti kewajiban yang harus dilaksanakan. Dengan menyadari itu, insya Allah, semua perlindungan akan menjadi bagian dari
kebutuhan yang langsung maupun tidak langsung diterima oleh PKI kita. Hadirin wa hadirat sekalian yang saya muliakan, meski demikian kita ingin pemerintah sampai 2017 benar-benar menempatkan tenaga kerja Indonesia di luar negeri di sektor apa saja harus sebagai sektor formal. Sektor formal itu apa? Sektor formal itu ada beberapa prasyarat. Prasyarat yang pertama tentu gaji yang memadai. Tidak boleh gaji di bawah standar. Yang kedua, harus ada hari libur istirahat. Kalau nggak ada hari libur, jam kerja saja harus ditentukan. Kalau ada hari libur masih tetap kerja, para PKI Setimnet Online membela yang benar dan menyuarakan aspirasi rakyat.